sopan di angkatan, yeah. Feel the pressure, feel it get the weather. Anda pa masyura, kakya foto pa medjas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Rahayu dari kelas A dengan NIM 525254018. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Buku ini terdiri dari 7 bab utama. Bab pertama adalah pengantar pendidikan Pancasila. Bab ini membahas pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, landasan teori, landasan dasar pemikiran pendidikan Pancasila, rangka konseptual, visi dan misi, tujuan dan capaian pembelajaran, sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila, serta ruang lingkup materi. Selanjutnya, bab kedua adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, bab ini membahas pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sejarah Pancasila, pra-proklamasi atau pra-kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, serta sejarah Pancasila pasca kemerdekaan yang meliputi era Orde Lama, Orde Baru, Asas Tunggal Pancasila, dan era Reformasi. Selanjutnya, bab ketiga. Di dalamnya dibahas pengertian Pancasila sebagai dasar negara, konsep dan tujuan negara, serta urgensi Pancasila sebagai dasar negara, hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, serta implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Memasuki bab keempat, nah di sini bab 4 adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Bab ini membahas pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi, fungsi ideologi, macam-macam ideologi, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia, serta pentingnya ideologi Pancasila di tengah berbagai ideologi lainnya. Selanjutnya, bab kelima. Bab ini membahas pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat, persatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat, serta hakikat sila-sila Pancasila. Bab keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika. Bab ini membahas pengertian etika dan etika politik Indonesia, Pancasila sebagai sistem etika, perlunya Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai etika politik Indonesia, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, serta makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Bab ketujuh. Nah, di bab ini yang kita bahas adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana bab ini membahas pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ilmu dalam perspektif historis, pengertian dan ciri-ciri ilmu, pilar-pilar penyangga eksistensi ilmu, problema etika ilmu, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi, visi ilmu di Indonesia, serta sikap ilmiah ilmuwan. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan, buku ini membahas Pancasila mulai dari pengantar dan sejarahnya, kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi, Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika, hingga perannya sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.